Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melalintia Maharani. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu manajemen mutu pendidikan berbasis data studi kasus di sekolah penggerak. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen mutu pendidikan. Manajemen mutu pendidikan ini adalah suatu proses terstruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pendidikan. Nah, tujuannya untuk menjamin mutu belajar, mutu tenaga pendidik, dan partisipasi masyarakat. Jika dikelola dengan data, proses ini menjadi lebih akurat dan efektif. Nah, yang selanjutnya itu ada konsep pendidikan berbasis data. Berikut penjelasan tentang 4 jenis data pendidikan yang sering digunakan dalam manajemen mutu berbasis data. Yang pertama itu ada kehadiran siswa. Apa itu kehadiran siswa? Data tentang frekuensi siswa hadir atau tidak hadir di sekolah. Mengapa penting? Tingkat kehadiran berhubungan langsung dengan prestasi belajar. Siswa yang sering absen beresiko tertinggal materi. Bisa menjadi indikator masalah seperti bullying, kondisi keluarga, atau kesehatan. Nah, contoh penggunaannya itu kayak sekolah mendeteksi siswa dengan absensi rendah dan melakukan pendekatan bersama orang tua. Nah, yang kedua itu ada nilai asesmen. Apa itu nilai asesmen? Data hasil penilaian siswa, baik formatif harian maupun sumatif atau akhir semester, termasuk asesmen nasional. Nah, mengapa penting? Menunjukkan pencapaian kompetensi siswa, membantu guru menyesuaikan metode dan materi, bisa memetakan kekuatan dan kelemahan siswa di tiap mata pelajaran. Contoh penggunaannya itu jika banyak siswa tidak mencapai KKM di matematika, guru bisa mengulang materi atau memberi pendekatan berbeda. Nah, yang ketiga itu ada kinerja guru. Apa itu kinerja guru? Data yang menggambarkan performa guru seperti keaktifan mengajar, rencana pembelajaran, penilaian dari kepala sekolah atau pengawas, hasil belajar murid, atau sebagai indikator tidak langsung. Nah, mengapa sih penting? Guru adalah kunci utama mutu pembelajaran. Evaluasi berbasis data membantu pembinaan guru jadi lebih objektif, bisa digunakan untuk pelatihan yang tepat sasaran. Contoh penggunaannya, guru yang konsisten dengan peningkatan hasil belajar siswa diberi penghargaan atau jadi mentor guru lain. Nah, yang keempat itu ada sarana dan prasarana. Apa itu sarana dan prasarana? Data tentang ketersediaan dan kondisi fasilitas pendidikan. Contohnya itu kayak ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, komputer, dan internet, meja, kursi, dan alat tulis, sanitasi, dan air bersih. Nah, mengapa penting? Sarpas yang memadai menunjang proses belajar yang nyaman dan efektif. Kekurangan fasilitas bisa menghambat pencapaian pembelajaran. Contoh penggunaan itu kayak data menunjukkan banyak komputer rusak. Sekolah ajukan proposal ke dinas untuk perbaikan. Nah, jadi yang selanjutnya itu ada sekolah penggerak studi kasus. Sekolah penggerak adalah inisiatif Kemendikbudristek yang bertujuan meningkatkan mutu sekolah secara menyeluruh. Ciri khasnya, yang pertama itu ada melakukan asesmen diagnostik pada awal pembelajaran. Yang kedua itu menggunakan dashboard digital untuk membantu perkembangan siswa dan guru. Yang ketiga mengadakan refleksi guru secara berkala. Yang keempat mengambil keputusan berdasarkan analisis data. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran dan partisipasi. Nah, selanjutnya itu ada dampak penerapan. Kualitas pembelajaran meningkat. Nah, penggunaan data hasil belajar, kehadiran dan keterlibatan siswa memungkinkan guru untuk memahami kebutuhan individu peserta didik secara lebih mendalam. Dengan informasi tersebut,
guru dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih adaptif, misalnya memberikan pengayaan bagi siswa yang unggul atau remedial bagi yang tertinggal. Hal ini berkontribusi langsung pada peningkatan efektivitas proses pembelajaran mengajar. Nah, yang kedua itu ada kepemimpinan kepala sekolah membaik. Kepala sekolah dapat menggunakan data untuk memetakan kondisi real satuan pendidikan, baik dari sisi akademik, disiplin, maupun kesejahteraan siswa. Dengan basis data tersebut, pengambilan keputusan menjadi lebih tepat sasaran, misalnya alokasi sumber daya, pengembangan kapasitas guru, atau penempatan program prioritas dapat dilakukan secara lebih strategis dan objektif. Nah, yang ketiga itu ada masalah teridentifikasi lebih cepat. Pemantauan data secara berkala memungkinkan sekolah mendeteksi gejala atau tren negatif sejak dini, seperti penurunan nilai, peningkatan ketidakhadiran, atau ketimpangan antar kelas. Dengan deteksi dini ini, intervensi tidak hanya bisa dilakukan lebih cepat, tetapi juga lebih tepat, karena berdasarkan fakta dan bukan asumsi semata. Nah, yang keempat itu ada partisipasi meningkat. Ketika data disajikan secara terbuka dan cepat diakses oleh pemangku kepentingan seperti orang tua dan komite sekolah, tercapai transparansi yang mendorong keterlibatan orang tua menjadi lebih sadar terhadap perkembangan anaknya dan dorongan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Masyarakat pun dapat turut mendukung program-program pendidikan yang relevan dan kebutuhan lokal. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Manajemen mutu berbasis data efektif meningkatkan mutu pendidikan. Namun, keberhasilannya bergantung pada 3 hal utama: pelatih bagi guru dan kepala sekolah, ketersediaan teknologi pendukung, serta perubahan budaya kerja menuju transparansi dan kolaborasi.